Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoki Dwi Septian. Saya dari kelas perkantoran LP3I Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan basis akuntansi beserta contohnya. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi atau juga disebut persamaan dasar akuntansi adalah komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi, bahkan untuk seluruh konsep akuntansi entry ganda, didasarkan pada persamaan dasar akuntansi. Persamaan sederhana ini menggambarkan dua fakta tentang perusahaan. Apa yang dimiliki perusahaan dan berapa besar hutang perusahaan. Persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan liabilitas dan ekuitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua aset perusahaan diperoleh melalui hutang atau pembiayaan ekuitas. Misalnya, ketika memulai sebuah perusahaan, asetnya pertama kali dibiayai dengan kas yang diterima perusahaan dari pinjaman atau pendanaan yang diterima perusahaan dari investor. Dengan demikian, semua aset perusahaan berasal dari kreditor atau investor, termasuk dalam kewajiban dan ekuitas. Contoh persamaan dasar akuntansi. Anda memulai bisnis yang menjual kaos sablon. Anda menabung selama setahun sebelum membuka dan menaruh modal pada bisnis sebanyak 10 juta rupiah untuk bisnis Anda. Dengan melakukan ini, Anda meningkatkan aset bisnis dan ekuitas pemilik dengan jumlah yang sama. 10 juta aset sama dengan liabilitas ditambah 10 juta ekuitas. Kemudian yang kedua, basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Akuntansi berbasis kas, yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Contohnya, pada 1 Mei 2014, PT United membayar sewa gedung sebesar 10 juta rupiah untuk 2 bulan sewa. Untuk pencatatannya ditulis 1 Mei 2014, beban sewa 10 juta rupiah, kas 10 juta rupiah. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa penggunaan metode kas basis dilakukan dengan prinsip bahwa setiap transaksi dicatatkan berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Kemudian akuntansi berbasis akrual, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Contohnya, pada 1 Mei 2014, PT milik kita bersama membayar sewa gedung sebesar 10 juta rupiah untuk 2 bulan sewa. Dalam pencatatannya ditulis 1 Mei 2014, sewa dibayar di muka 10 juta rupiah, kas 10 juta rupiah. Jurnal pada akrual basis memperlihatkan pembayaran yang dilakukan terhadap sewa gedung tersebut dengan nominal 10 juta rupiah tidak dikategorikan sebagai beban yang terjadi. Pengeluaran itu dianggap masih bagian dari harta perusahaan. Kenapa bisa demikian? Hal itu disebabkan karena perusahaan belum menerima manfaat dari aktivitas sewa gedung itu walaupun telah melakukan pembayaran terhadap penyewaan gedung. Untuk itu, perusahaan kemudian membuat jurnal penyesuaian atau dalam kurung adjustment guna menyesuaikan biaya yang dikeluarkan. Jurnal penyesuaian ini dibuat pada waktu tutup buku bulanan, yaitu tanggal 31 Mei dan tanggal 30 Juni dengan format sebagai berikut. 31 Mei 2014, beban sewa 5 juta rupiah. Sewa dibayar di muka
5 juta rupiah. 30 Juni 2014, beban sewa 5 juta rupiah, sewa dibayar di muka 5 juta rupiah. Pada jurnal yang dicatatkan di tanggal 31 Mei dan 30 Juni, dapat terlihat bahwa PT milik kita bersama melaporkan adanya beban sewa yang terjadi pada periode Mei dan Juni sebesar 5 juta rupiah. Nilai 5 juta rupiah diperoleh dengan membagi pas sewa dibayar di muka yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei sebesar 10 juta rupiah dibagi masa manfaat penyewaan selama 2 bulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila masih ada yang kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.